Ibu bapak saudari-saudaraku, kalau pewartaan sabda khususnya dalam Injil itu kita baca sepotong-sepotong, mungkin akan menimbulkan tafsir yang beraneka macam. Seolah-olah seperti mempertentangkan antara kaya dan miskin, mempertentangkan antara hidup berlimpah dengan hidup berkekurangan, kemudian disandingkan dengan keadaan orang setelah mati. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, yang jelas adalah bahwa yang ingin diwartakan kepada kita adalah bahwa kehidupan kita saat ini sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan pada waktu sebelumnya. Dan apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan sekarang akan memiliki pengaruh besar kepada kehidupan kita ke depan. Saling mempengaruhi, saling menyifati, dan itu merupakan suatu rentetan kehidupan kita yang sampai saat ini masih terus kita gulati dalam setiap perjuangan-perjuangan kita. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, kita manusia diberikan anugerah untuk dapat berefleksi. Ciptaan lain, binatang, tumbuhan tidak mampu berefleksi, tetapi kita mampu. Kita diberikan anugerah untuk bisa memiliki memori. Kita hadir di tahun 2022, tetapi Bapak Ibu, pikiran kita itu bisa merambah tempo yang sudah lampau 5-10 tahun yang lalu. Bapak Ibu barangkali sekarang duduk dan melihat saya, bisa jadi pikirannya melayang 10 tahun yang lalu, tidak tahu persis. Atau bahkan melihat saya, tetapi pikiran Bapak Ibu itu sudah bergerilya 10 tahun ke depan. Tidak tahu persis. Yang tahu persis adalah Anda yang sekarang ini sedang bernafas, sedang melihat, mendengarkan, dan sedang berpikir. Kita diberikan banyak anugerah untuk dapat merambah banyak hal, berefleksi, membuat evaluasi, membuat rencana, dan akhirnya membuat aneka macam antisipasi dalam hidup kita. Nah, ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, yang dikritik di dalam Injil adalah gambaran orang yang dalam kehidupan tidak memiliki kepedulian kepada sesama, dan akhirnya itu berefek pada kehidupannya setelah ia mati. Nah, ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, maka apa yang kita putuskan, pikirkan sekarang akan membangun bagaimana situasi-situasi kita ke depan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudaraku yang terkasih, kita pada sore ini secara khusus mendukung dengan doa-doa kita para pasutri yang merayakan ulang tahun perkawinan pada bulan September ini. Tentu dalam hidup perkawinan pun masing-masing pasangan, termasuk ibu bapak yang sekarang semua hadir di sini, memiliki rupa-rupa situasi pengalaman. Relasi antar suami dan istri pun tidak selamanya itu penuh 100, bahkan itu bisa turun menjadi 80, bisa turun menjadi 50, bisa turun menjadi 40, menjadi 10, menjadi 0, bahkan minus. Masing-masing pun juga mengalami pengalaman bagaimana pernah
jatuh dalam kelemahan-kelemahan, entah bertutur kata salah, entah berpikir salah terhadap pasangan, atau bertindak salah baik secara sadar ataupun tidak sadar. Dan sebetulnya ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, dalam istilah orang Jawa itu ada ilmu yang maha sakti yang disebut ilmu niteni. Niteni itu mengamati, ngapali, mengamati dengan memori, dengan segenap akal budi, lalu akhirnya orang itu tidak jatuh dalam titik rapuh yang sama. Niteni kelemahannya sendiri. Oh, aku ini kalau sudah kasihan sama orang, aku mudah jatuh cinta kepadanya. Dulu pernah mengalami itu misalnya. Maka niteni awake dhewe. Aku niteni kalau merasa kasihan pada orang, maka aku harus lebih waspada. Niteni kalau aku itu sedang lapar atau pasanganku sedang lapar, maka ia akan cepat marah. Dititeni, diamati, diapali. Lalu akhirnya kalau mau merembuk atau membicarakan sesuatu yang maha penting, jangan dalam kondisi dia sedang lapar. Nek weteng ngelih jak diskusi, nanti adanya adalah saling marah. Dan masih banyak lagi dalam diri kita, itu bisa niteni diri kita masing-masing. Sehingga kita bisa membuat antisipasi-antisipasi atas kehidupan kita secara pribadi maupun terhadap pasangan Anda, maupun terhadap orang-orang di sekitar Anda semua. Ibu bapak dalam keluarga inti, keluarga besar, dalam lingkup RT, RW, tempat kerja, juga memiliki teman-teman, para sahabat yang berinteraksi dengan Anda. Anda pun juga harus niteni. Oh, bapak itu kalau ngomong, kalau bicara memang selalu pedas. Wis hafal puluhan tahun kalau ngomongnya memang pedas. Maka tentu saja karena kita sudah hafal, wis niteni, ya maka ketika dia bicara dengan begitu pedasnya, maka kita sudah memiliki antisipasi. Tidak kemudian begitu mudah dimasukkan ke hati, lalu akhirnya membalas dengan kata-kata yang sama pedas. Oh, niteni, nek dia itu tidak pernah merasa salah. Masalah apapun pasti dia akan menyalahkan orang lain. Tidak pernah mengatakan, oh ya saya memang salah. Niteni. Maka ketika ada dalam situasi-situasi yang tidak mudah, kita pun bisa membuat antisipasi-antisipasi atas hidup kita. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, contoh-contoh kecil ini semoga bisa menjadi refleksi bagi kita untuk dapat menempatkan peta hidup kita secara lebih luas, bagaimana kita menggapai kebaikan-kebaikan, menggapai keutamaan-keutamaan seperti yang Tuhan ajarkan, dan kelak pada saatnya kita memohon rahmat surgawi seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita mohon rahmat yang sebesar itu dan kita mohonkan dalam ibadah kita pada sore ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus.